Jadi tadi saya di Kota Metro bersama 18 anggota jamaah Islamiyah, Pak. Anggota JI, mereka ikrar melepas baiat terhadap JI dan mereka mengikrarkan kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bukan isapan jempol isu JI itu, bukan karangan, Pak. Saya diminta tolongi untuk menceramahi mereka. Ya saya ceramahi dengan baik. Yang tidak menyakiti mereka tapi masuk di mereka. Selesai ceramah saya dengar komentar mereka, terima kasih Pak Ustadz. Tausiahnya betul-betul menyentuh. Ternyata selama ini kami semua salah gitu. Kami yakin dan saat ini kami ingin setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan mereka istiqomah ya Pak. Allahumma amin, setia. Dan sampai hari ini Pak sudah ada 119 orang anggota JI yang ikrar setia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik itu saya minta mereka ngomong satu-satu. Itu orang-orang hebat Pak, ustadz-ustadz juga sebetulnya. Ngomong satu-satu apa sebab keterlibatan mereka di JI, Jamaah Islamiyah. Kan itu organisasi teroris. Di antara mereka itu ada yang baru hijrah Pak. Tadinya tukang main judi gitu. Hijrah pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh. Ternyata belajarnya salah. Belajarnya salah gitu. Belajarnya ke kelompok begitu, lama-lama dibaiat dia. Ada lagi di antara mereka itu ya karena pengajian, paling banyak karena ikut-ikut pengajian. Makanya sering saya sampaikan, hati-hati sih Pak kalau ikut pengajian itu. Mending pengajian yang terbuka kayak di masjid kita ini Pak, mending ustadznya kita tahu siapa-siapa. Kira-kira yang cocok di hati bisa diabaikan. Nah kira-kira cocok ambil. Namanya ustadz juga manusia kan, nggak mesti ditelan mentah-mentah. Ini ngaji-ngaji yang kayak gitu, lama-lama direkrut, diajak membenci pemerintah. Ujung-ujungnya negara ini negara tagut, kafir. Sampai kemudian dibaiat di Jamaah Islamiyah. Baiat JI itu sederhana Pak, cuman salaman doang, salaman sami'na wa ata'na, selesai baiat. Beda dengan JAD yang Abu Bakar Ba'asyir ya, Jamaah Ansarud Daulah. Itu lebih keras, baiatnya lebih panjang juga kalau di situ. Cuman bedanya JAD kan lokal ya, afiliasinya ke ISIS kalau JAD. Tapi kalau JI ini internasional, afiliasinya ke Al-Qaeda, Usamah bin Laden. Bedanya kalau ISIS JAD melarat-melarat. Tapi kalau yang di JI sugih-sugih Pak. Karena pemilik Al-Qaeda itu Usamah bin Laden kan salah satu punya saham terbesar di negeri Arab kan. Makanya kalau kata orang JI itu bintang 5. Kalau JAD itu kaki 5-nya gitu. Sampai sedemikian rupa. Ada lagi mereka tuh begini mau formatnya. Cuman diajak main bola. Lagi main bola, nanti pas jeda istirahat dipinggirkan. Dipinggirkan ke pinggir lapangan. Diceramahi. Dicuci otak. Main bola lagi. Pinggirkan lagi, ceramahi, cuci otak. Habis itu ditarik ikut pengajian. Sudah lama ikut pengajian, baiat. Begitu. Ada di antara mereka itu masuk gabung ngaji di pesantren-pesantren. Tapi saya sengaja tidak menyebutkan nama pesantrennya, biar tidak jadi bola liar Pak. Tapi pesantren di Lampung juga, pesantren dan dikenal oleh masyarakat Lampung. Ngaji di pesantren tersebut, ujung-ujungnya lama-lama matang, ujung-ujungnya baiat. Sampai sedemikian rupa. Dari pengalaman 18 orang yang tadi ikrar setia NKRI itu sungguh luar biasa. Saya jadi ngeh Pak. Oh begitu ternyata. Ada di antara mereka tuh yang memang miskin Pak. Ngutang ke tetangga nggak dikasih, ngutang buat beli beras nggak dikasih. Tapi kalau ngutang ke sono dikasih. Enak berteman ke sini lah kata dia, sama tetangga pelit-pelit kata dia. Temenan dia sama orang JI, lama-lama ikut pengajian di JI, lama-lama kemudian dibaiat. Sampai sedemikian rupa. Jadi memang kita harus antisipasi, memang kita awasi keluarga kita, tetangga kita agar tidak sedemikian rupa. Nah ada beberapa catatan yang mesti saya sampaikan tentang perkara ini. Yakni pertama tentang doktrin baiat. Sebetulnya baiat itu sudah, doktrin baiat itu sudah dimanipulasi.
Umat Islam ini nggak punya kewajiban baiat satu-satu tuh nggak ada loh Pak. Nabi membaiat individu itu hanya 3 kali. Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2, dan Baitur Ridwan. Cuman itu saja. Itu pun terjadi sebelum Futuh Mekah semua. Bai'ah Aqabah 1, Aqabah 2 sebelum hijrah. Baitur Ridwan setelah hijrah. Cuman 3 itu saja. Setelah Futuh Mekah tidak ada lagi baiat individu, tidak ada lagi. Individu ke individu. Makanya menurut saya kelompok-kelompok yang mengajak kita baiat kepemimpinan secara individu sudah memanipulasi syariat Islam, sudah memanipulasi Al-Quran dan Sunnah, dan memanipulasi konsep baiat itu sendiri. Tidak boleh yang begitu. Jadi kalau ada orang ngajak kita baiat setia kepada kelompok itu, pemimpin itu, dan tidak mengakui dengan pemerintah yang saya ada sekarang, itu sudah penipuan sebetulnya, modus penipuan, modus cuci otak sebetulnya. Nggak ada baiat begitu. Jadi hendak saya sampaikan kepada segenap kaum muslimin yang nonton nantinya, baiat individu hanya dilakukan Nabi 1 di Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2 sebelum hijrah, dan hanya sekali di Baitur Ridwan ketika Nabi hendak menunaikan ibadah haji dan beliau terancam ketika itu. Di Baitur Ridwan, di Lembah Ridwan. Selain itu nggak ada baiat-baiatan lagi. Nah, kalimat baiat dalam hadis itu bukan baiat individu, tapi kesetiaan kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Jadi makna baiat yang sesungguhnya adalah kesetiaan kita kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya. Dalam konteks Indonesia siapa? Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Pak Gus Dur, Bu Megawati. Habis itu siapa? SBY, Jokowi. Dan pemimpin setelah itu nanti siapa? Habis Pak Jokowi siapa? Jangan-jangan Suparman Abdul Karim ya Pak. Wih keren. Pokoknya saya kalau jadi presiden sebulan sekali ke Raudatul Makmur saya Pak. Subhanallah. Nggak lupa makajian ya. Itu wajib setia itu. Makanya Nabi bersabda, man khala'a dan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Jadi ini pemimpin negara, presiden, atau dimanapun negara kita tinggal sebetulnya. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin ya kepada Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Zaman Bani Umayyah raja-raja Bani Umayyah. Zaman Bani Abbasiyah raja-raja Bani Abbasiyah. Kalau sekarang ya presiden-presiden kita. Man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan sama sekali. Kalau kriminal yang lain itu masih ada alasan Pak. Allah nanya, ngapa kamu maling? Bla 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 bla, orang beralasan. Ngapa kamu korupsi? Orang masih bisa beralasan. Tetapi kalau memberontak kepada pemerintah yang sah, la hujjatalah, tidak ada hujah baginya. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun. Nah, ini kata bai'at ini yang dimanipulasi orang. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya bai'at, makanya dia ponis, kalau bapak belum bai'at mati jahiliyah. Padahal maksud hadis itu bukan bai'at individu. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak setia kepada pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu maksudnya. Mereka alih-alih mereka nggak mau mati jahiliyah, berbaiat sama kelompok tertentu lalu melawan negara, begitu mereka mati, justru itulah yang mati jahiliyah, karena mati dalam keadaan melawan negara. Baik, ini yang berikutnya sekalian saya klarifikasi ya Pak. Sekalian saya berikan masukan. Penangkapan yang terakhir terhadap 3 ustadz ya Pak. Bahkan 2 diantaranya itu anggota Majelis Ulama Indonesia. Sebut saja namanya karena sudah terlanjur Pak, sudah diberitakan. Farid Omar Akbah dan Zain An-Najah. Itu bahkan di Dewan Dakwah, di Majelis Ulama mereka kan. Bahkan di organisasi-organisasi resmi. Itu memang benar pentolan JI itu Pak. Itu pimpinan Jamaah Islamiyah. Jadi Farid Omar Akbah itu tahun 2004 diangkat menjadi Amir JI Indonesia. Lalu dia menawarkan diri. Saya jangan jadi amir, penasehat saja, karena saya akan tampil keluar untuk jadi ulama yang di luar, untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya.
Itu tujuannya. Maka diangkatlah Parawijayanto menjadi amirnya. Parawijayanto itu sudah dikuntit sejak umur 23 tahun. Baru ditangkap 2019, umurnya kalau nggak salah itu 47 tahun. 24 tahun Pak, nguntit Parawijayanto itu. Kemudian dia tertangkap 2019 kemarin, Amir JI berganti. Nah, salah satu pentolannya ini, Farid Omar Akbar. Sebetulnya polisi sudah dari jauh-jauh hari bisa menangkapnya, tapi masih dinego. Bisa nggak orang ini berubah? Benar-benar jadi ustadz, jangan berjubah ustadz. Bisa nggak orang ini berubah setia sama NKRI? Nah, belakangan dia tambah parah. Dua hal yang masalah besar di dia itu. Dia jadi mentor. Ustadz-ustadz muda direkrut, dia mentornya Pak untuk melawan negara. Yang kedua, pengumpulan dana dari masyarakat melalui lembaga amil zakat Yayasan Abdurrahman bin Auf. Dia ngambil dana dari masyarakat, katanya zakat, tapi untuk mendanai kegiatan jamaah Islamiyah, kegiatan terorisme. Sampai sedemikian rupa. Lah kok Ustaz tahu kalau itu memang begitu? Ya teman saya sendiri Pak yang tertangkap soalnya. Betul. Saya tadi datang ke rumah teman saya yang tertangkap itu. Saya kunjungi keluarganya. Ya saya ingin mereka berubah sebetulnya. Nah teman saya ini tukang ngirim duit. Tukang ngirim duit. Karena di JI itu tidak boleh pakai transfer karena ketahuan nantinya. Jadi mereka pakai kirim langsung. Jadi ini bukan isapan jempol, bukan karangan. Dan hebatnya Densus itu dia tahu semua siapa yang terlibat Pak, tapi nggak ditangkap. Yang ditangkap itu kalau mau tahu nggak nyampe 10%. Yang ditangkap itu yang memang sudah benar-benar berbahaya. Selebihnya nggak ditangkap. Ya buktinya tadi yang ikrar setia sama saya itu nggak ada satupun yang ditersangkakan. Karena ngapa? Diajak, yuk kita bareng-bareng membela NKRI. Saya sampaikan kepada mereka, bapak-bapak, ustadz-ustadz, kata saya, yuk kita bermitra dengan pemerintah. Kita jaga negara kita ini. Kita dakwah dengan cara yang baik, kata saya. Bapak-bapak yang pengen gabung ke NU, cocoknya sama NU, gabunglah ke NU, kata saya. Yang cocoknya ke Muhammadiyah, gabunglah ke Muhammadiyah. Yang cocoknya ke Jaula, gabunglah ke Jaula. Mana cocoknya? Asal kita jangan perang saudara. Sampai sedemikian rupa. Dan akan ada penangkapan lagi Pak beberapa hari ke depan. Karena sudah dibuka kan di berita-berita itu. Dan itu public figure. Makanya saya sangat sesalkan kalau ada tokoh publik yang membela mereka. Seolah-olah tutup mata. Kayak mohon maaf betul, kayak Pak Anwar Abbas misalnya. Setelah datanya dibuka oleh petugas baru dia diem Pak. Makanya jangan buru-buru dulu ngebantah. Karena dia belum tahu kasus yang sebenarnya. Dia kira itu kriminalisasi. Bukan, itu benar-benar ada buktinya. Dan itu nyata sekali. Baik, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan. Kita kembali ke normatif dulu sekarang. Selain baiat mereka itu baiat manipulatif, baiat bohong ya Pak, baiat palsu. Karena baiat yang begitu kan tidak sah, baiat individu itu tidak sah sebetulnya. Termasuk baiat NII ya Pak. Nah ini yang paling mengkhawatirkan di Lampung. Di Lampung ini Pak sudah ratusan orang masuk NII, bahkan sudah ribuan Pak. NII itu memang satu, dia tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan memang dia belum jadi teroris Pak, NII itu belum. Tapi dia tidak mengakui NKRI. Cuman nggak enaknya orang kalau sudah gabung NII itu, maling aja dia sanggup demi bayar infak. Itu yang terjadi di sana. Karena harta orang di luar itu fai. Rampasan perang halal diambil. Jadi pembantu rumah tangga gondol emas sekilo, dia begitu. Kalau sudah di NII itu. Nah yang kayak gini-ginilah kemudian yang direkrut oleh sel-sel organisasi terorisme. Sama kemarin saya ketemu dengan Bapak Muhammad Solihin, narapidana terorisme kasus perampokan bank di Prengsewu Pak. Saya tanya sama beliau, gimana Pak? Kok bisa ceritanya gimana? Dia cerita, mula-mula Ustadz, saya itu goncang. Tadinya saya orangnya NU. Saya gabung Muhammadiyah, kok ini bid'ah itu bid'ah, kata begitu kan? Habis jadi Muhammadiyah saya jadi Persis, tambah banyak yang bid'ah, kata dia. Habis itu saya masuk ke partai. Di partai itu saya ditontonkan video kekerasan Palestina, Chechnya, Bosnia, marah saya. Saya akan berjihad ke Bosnia, ke Palestina, membela kaum muslimin di sana. Dia sedang naik-naiknya oleh partai itu diajak milih partai, milih caleg. Mulai dia bingung, kok jihadnya milih partai, pikir dia Pak. Jihadnya malah milih caleg, calegnya menang kaya raya, dia tetap susah juga.
Ini jihad bener apa enggak ini? Kan ada Pak, yang ngajak kita milih partai katanya jihad, tapi ujung-ujungnya menangin partai dia, calon dia duduk jadi anggota dewan, kemudian kaya dengan fasilitas yang banyak, lupa dengan konstituennya. Mulai dia kecewa dengan partai itu, maka gabunglah dia ke Jamaah Islamiyah. Pas penggerebekan latihan tempur di Bima, dia berhasil kabur, 3 temannya mati. Kemudian dia ke Jakarta, balik lagi ke Lampung, langsung dapat tugas FAI, mengumpulkan dana untuk biaya jihad. Maka ngerampok bank di Prengsewu. Ini bapak ini, kalau nggak salah vonis 7 tahun dia, keluar dari penjara. Sekarang sudah balik ke Lampung. Nah itulah baiknya Pak polisi Pak. Orang kayak gini malah dimodali. Tujuannya apa? Biar dia nggak balik lagi ke sono. Dikasih modal, yang dipanjang itu ada ex-napiter dibikinkan warung soto. Biayanya 30 juta loh Pak bikin warung soto itu. Ada yang dibelikan mesin bubut 200 juta Pak oleh pemerintah. Subhanallah, enak betul jadi narapidana terorisme ya Pak. Bikin iri, bener aja bikin iri. Semua dimodali Pak. Yang penting mereka setia sama NKRI. Kalau mau tahu Ustadz, semua ex-napiter begitu dia keluar dari penjara langsung dijemput. Mau pulang naik apa Pak? Naik bis, tiket bis dibeliin. Naik pesawat, tiket pesawat dibeliin. Sampai di rumah diantarin makanan, beras, stok makan. Nanti begitu dia sudah mulai tenang ditanyakan, Bapak punya keahlian apa? Dagang pecel, dimodalin dagang pecel bahasanya. Mau dagang sembako, dimodalin dagang sembako. Mau buka bengkel, dibukakan bengkel. Segitunya. Dan selama mereka menjadi terduga teroris, tersangka teroris, sampai narapidana teroris, sampai mereka terpidana, sampai mereka keluar, keluarganya dikunjungi rutin, dikasih duit, dikasih beras. Yang rumahnya rewat, dibangunkan rumahnya. Tapi kan ini nggak mungkin diekspos terlalu luas Pak. Karena kasus yang lain, kriminal lain iri semua nantinya. Kalau kata orang Jabung, apa enggak kita aja, oi katanya kan. Iya juga ya Pak. Kalau napi-napi begal itu ya, kalau digituin kalian berhenti semua ngebegal mereka. Kenapa mereka tetap ngebegal? Ya pulang dari penjara tetap susah juga pikirnya, ngebegal lagi itu mereka. Ya juga kan, alangkah baiknya negara kita ini. Cuman jangan percaya sama framing. Framing kemarin nyebar apa itu? Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Nyebar banget framingnya Pak. Masuk ke kamar santri yang belum pakai baju. Itu untungnya Pak, Densus punya videonya waktu meriksa. Dari mulai masuk rumah, minta izin ibu, kami melaksanakan perintah undang-undang, hendak melakukan penggeledahan, ini surat perintahnya. Dan tidak sama sekali masuk ke kamar santri perempuan. Untung ada buktinya Pak. Kalau nggak ada buktinya, Indonesia orang akan mencaci maki petugas. Ya namanya mereka Pak, fitnah saja dihalalkan bagi mereka. Jangan-jangan di antara kita sudah ada yang percaya juga tuh sama framing itu. Begitu videonya dirilis oleh Densus 88, kok nggak ada yang minta maaf ya? Yang ngomong-ngomong kayak gitu modelnya itu. Nah ini yang mesti kita waspadai sebetulnya. Baik, muncul subhat yang berikutnya. Ustadz, mereka itu kan ahli-ahli agama. Mereka tuh orang-orang soleh, masa mereka ditangkap? Ya kalau kita nggak baca hadis Pak, kita kaget itu, nggak percaya. Kalau sudah nggak baca hadisnya kita baru percaya. Nabi SAW telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi itu ngomong sama sahabat loh Pak. Maksudnya ini, salatnya Abu Bakar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasanya Umar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bacaan Qur'annya Utsman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Sampai segitunya. Wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka akan menghalalkan darah sesama orang Islam.
Termasuk mereka akan menghalalkan darah saudara non-Islam yang mustakman, yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Makanya kemudian Nabi menegaskan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Jadi kalau bapak-bapak lihat amalan mereka, kalah jauh kita, Pak. Mereka barangkali TV aja nggak ada di rumah, Pak, karena mereka mengharamkan TV. Nah kalau kita masih lah nonton sinetron kan begitu, solehnya kalah kita, Pak, seperti yang dikatakan Nabi. Cuma Nabi sudah tegaskan di ujung hadis. Apa kata Nabi? Fa'idha kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, kalian tetap wajib memerangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, maka perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Maka beruntunglah yang mau memerangi mereka semua. Makanya pernah saya sampaikan kan, yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88 yang memerangi teroris. Ada banyak, Pak, petugas yang sudah jadi korban, cuman nggak diberitakan. Yang di Sumatera Utara, teroris ini bersilaturahim ke Kapolres Tabes, Pak. Datang ke Kapolres, disambut dengan baik, silaturahim. Besoknya dia nyembelih polisi, Pak. Disembelihnya lalu dibakarnya. Itu nggak diekspos karena takut masyarakat ketakutan nantinya. Polisi aja begitu, apalagi orang biasa. Subhanallah. Artinya memang ini emergensi, ini tanggung jawab kita semua. Kalau petugas itu kan berdasarkan undang-undang, mereka sudah penindakan. Nah kita umat Islam di pencegahan, para kiai, para ustaz. Saya terus terang saja, Pak, ngomong depan mereka tadi ex anggota JI, itu pakai hati saya bicaranya. Kalau saya nggak pakai hati bicaranya, mungkin ada kecemasan tersendiri. Saya tulus betul buat mereka itu. Ingin mereka itu berubah. Ada dakwah dengan cara yang baik. Ya dakwah kayak kita di Gerakan Serbu kan itu baik benar kan, Pak? Jihad kayak gitu kan, bedah rumah kita. Ini kita lagi mau bedah rumah 2 lagi nih. Daripada jihad ngebunuh orang kan, mending jihad-jihad yang nyata sajalah. Bedah rumah. Orang nggak beli beras, kita belikan beras. Orang nggak bisa berobat, kita bantu berobat. Orang tua susah kita bantu. Itu jihad yang sesungguhnya. Ngapa jihad harus kita arahkan untuk melawan negara? Tidak boleh yang sedemikian rupa. Karena Indonesia ini negara yang aman, negara yang damai. Tinggal kita membangunnya kepada